Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Ini adalah tanggal 7 Oktober teman-teman 2021. Saya akan membahas technical update untuk cryptocurrency. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group dengan logo MS Trade. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube. Baik teman-teman, technical update kali ini ya secara umum ya. Sudah lama saya nggak bikin updatean untuk cryptocurrency. Jadi sebenarnya saya ini kan menggunakan Fibonacci teman-teman ya. Jadi dalam Fibonacci ini boleh dibilang sebenarnya sepanjang tidak ada perubahan tren, maka sebenarnya kita tidak perlu sering-sering mengupdate. Nah, enaknya menggunakan Fibonacci itu seperti itu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh nih seperti ini. Misalkan ini saya hapus dulu. Misalkan ini di bagian kiri nih teman-teman. Di bagian kiri ini adalah chart dari Bitcoin. Ya, Bitcoin dari puncaknya dulu, terus dia terkoreksi ya, terus dia terkoreksi sampai dalam. Nah, ini adalah tren turunnya dia, dari tren turun dia dari puncak ini sampai bawah ya. Ini adalah support-supportnya. 23 retracement. Maksud saya kebalik teman-teman. Ini adalah tren turun dia ya. Saya koreksi. Ini adalah tren turun dia. Nah, dalam tren turun Bitcoin ini, tentu dia kan retracement ke atas kan. Retracement ke atas ini menghasilkan resistan, yaitu resistannya ini. Saya tarik nih, seperti ini. Nah, inilah resistan dari Bitcoin dalam tren turun. Dari tren ini saja, jadi hanya dari swing high di sini, sampai swing low di sini. Maka akan menghasilkan resistan yang pertama di 23 retracement, di 38, di 50, di 61. Nah, Bitcoin dalam tren turun ini, dia udah retrace ke atas, ketemu resistan di 61 dan balik. Nah, ini baliknya kan tanggal 7 September kemarin, terus dia terkoreksi turun kan? Terkoreksi turun, berarti menggunakan tren yang ini. Jadi sepanjang tadi dia naik, kita menggunakan tren yang ini, tetapi ketika dia terkoreksi, kita menggunakan tren ini. Sepanjang kita masih relevan menggunakan tren ini, maka sebenarnya tidak perlu sering-sering diupdate. Baik, saya bersihkan dulu teman-teman. Jadi tadi trennya adalah ini satu, tren satu. Tren satu naiknya adalah mencari resistan dan terus kemudian Bitcoin kemarin naik seperti ini, ya, terus terkoreksi turun ya. Setelah terkoreksi turun, dia kan, nih, saya update yang terakhir saja seperti ini. Nah, jadi ceritanya dari bulan apa itu? Dari sekitar 20 Juli Bitcoin naik ke atas ya. Dari swing low ketemu swing high, terkoreksi kemarin sampai 23 retracement. Ya, yaitu di 47 sekian, kemudian ke 38. 38 ini dia tidak kuat 38, sebenarnya ada target ke 61, yaitu di 38. Di 38 retracement jebol, maka ada target ke 38.000 sebenarnya, apalagi di sini ada support. Namun demikian ternyata di 50 retracement dia kuat dan mantul. Nah, terus kemarin di video saya bahas juga tentang cara melihat satu cryptocurrency ya, Bitcoin, saham, itu penguatan dia sekuat apa, itu kita bisa lihat dengan menggunakan ini. Jadi pada saat dia mantul itu, Fibonya kita lihat. Pantulan dia itu sudah sampai berapa sih? Minimal kalau pantulan itu bisa di atas 38 retracement. Ini termasuk kuat, dan Bitcoin salah satunya yang termasuk kuat ya. Berhasil mantul setelah dia ngedip cukup dalam dari sini, dia mantul di atas 38. Nah, 38 lanjut 23 dan dia break lagi. Jadi Bitcoin termasuk yang pantulannya kuat.
Nah, kalau saat ini Pak, untuk Bitcoin, target-target kenaikan atau resistannya berapa? Begini teman-teman. Ya, karena Bitcoin ini punya tren yang lebih panjang sebelumnya, yaitu di sini, maka masih valid kita gunakan tren turun ini untuk melihat kenaikannya. Jadi di sini, ya kita lihat seperti ini. Kita sekarang gunakan tren yang ini. Di mana artinya ini adalah dari swing high ini, ya, ke swing low ini, di dalam tren turun dari Bitcoin ini, teman-teman. Ini ternyata dia sudah naik. Ketemu resistan-resistan dari Bitcoin, yaitu di resistan pertama 37.700, 37.780, resistan kedua 42.950, resistan ketiga 47.136, resistan keempat 51 sekian, dan sekarang untuk Bitcoin support dia ada di 52.770. 52.770 di sini. Ini support candle. Kalau support Fibo-nya ada di 51.300. Resistan berikutnya untuk Bitcoin ada di sini, yaitu di 78 retracement atau di 57.270-an. Itu untuk Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin saat ini sudah hampir tembus high-nya. High-nya yang di sini, teman-teman, yang di 64 sekian ya. Kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini kalau kita kecilkan ya. Jadi chartnya Bitcoin udah bagus ya. Bagus ya Oktober ini. Oke. Kemudian saya akan lanjutkan. Sekarang kita akan coba tengok Bitcoin dominan. Bitcoin dominan adalah porsi antara orang yang masuk ke Bitcoin dibanding orang yang masuk ke altcoin. Kalau kita lihat posisi sekarang ada di 44 teman-teman ya. 44. Jadi saya update ya di 44 2,2 ya. 44 22 ya. Ini artinya apa? Ini artinya porsi orang yang masuk dari seluruh orang yang beli cryptocurrency di dunia ini 44%-nya itu masuk ke Bitcoin. Kalau nilai ini semakin membesar, artinya orang cenderung lebih Bitcoin daripada altcoin seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman. Kalau misalkan dia menguat terus, ini artinya porsinya orang masuk Bitcoin kan lebih besar. Kalau misalkan ini nanti turun, ada kemungkinan akan altcoinnya yang akan naik seperti itu. Kalau sekarang saya lihat altcoinnya belum begitu bergerak karena Bitcoinnya naik dan Bitcoin dominan juga naik. Tapi kalau kita lihat terakhir ini, di candle hariannya ini adalah ada pelemahan dari Bitcoin dominan ketika ketemu resistan. Baik teman-teman, bahasan selanjutnya kita akan tengok-tengok ya. Tadi karena Bitcoin dominannya mulai turun, maka beberapa altcoin juga mulai membaik teman-teman. Perhatikan, sekarang kita lihat ini juga Cardano mulai menembus resistan. Nah, Cardano akan bagus kalau dia mulai bermain di atas 38 retracement atau di atas 2,3 dolar. Nah, Ethereum nih sudah mulai bermain di atas Ethereum ya. Dia bermain di atas 38. Ini juga bagus, Ethereum bagus ya. Karena dia patokannya di atas 38. Mantul lagi di atas 38. XRP juga sudah mulai membaik di atas di 38 teman-teman sekarang ya. Matic ini dia 38 pun belum jebol. Jadi dia masih ada PR supaya bagus harus di atas 38 retracement. Yaitu di kisarannya 1,35 harus di atas itu untuk Matic. Untuk XLM dia sudah 2 hari ini bagus di atas 0,34 XLM Stellar sudah di atas 38,2 retracement atau di atas ini ya, di atas 0,34 lah seperti itu. Dogecoin apakah sudah membaik? Kalau Dogecoin sendiri, kalau saya hanya tarik dari tren kecil aja teman-teman ya. Dari tren kecil aja dia saat ini sebenarnya udah nyampe di 50. Tapi belum sampai di 23 teman-teman ya. Di 23 retracement-nya belum sampai. Di 38-nya belum sampai maksudnya. Apabila saya hanya menggunakan tren kecil ini saja. Karena Dogecoin ini kan sempat naik tinggi terus turun. Nah turunnya ini dia juga cukup lama ya teman-teman.
Kan naik tinggi, terus turun, naik lagi, turun. Nah, ini trennya kan hampir habis nih. Dia terkoreksinya sampai 78 retracement dan naiknya sekarang baru sampai 50. Nah, kita lihat EOS. EOS juga belum bagus, masih di bawah 50. BNB, BNB udah bagus, sudah di atas 38. BNB udah bagus. Theta Fuel belum bagus, masih di bawah 61. ZIL kemarin sempat nyentuh 38 tapi turun lagi, jadi belum begitu bagus. Nah, SIBA, jangan tanya ya, SIBA lari terus nih teman-teman. Saya masih, teman-teman, untuk SIBA ini masih saya biarkan lari terus. Kita lihat Hedera Hashgraph, dia kemarin sebenarnya bagus sampai 38, tapi saat ini dia melemah dari 38. Kalau kita lihat ke kiri, 38 ini kayaknya memang cukup alot karena di sini ada resistan. Ya, jadi dia ngetes lagi ke 50, cari support yang ada di bawahnya kan seperti ini. Cari support di 50. Kemudian untuk waves bagus teman-teman ya, di atas 38 retracement. Polkadot bagus, ini barang kemarin saya punya juga. Algorand, nah ini Algorand turun teman-teman ya. Sebenarnya udah bagus kemarin sampai 23, tapi saat ini tepat di 38. Dia kalau bisa bertahan di 38 ya bagus. Algorand ini karena di sini ada support juga teman-teman ya. Semoga kuat bertahan di 38, tidak turun lebih rendah dari 38 retracement. Nah, ini SIBA juga. Ini BUSD ini masih jauh teman-teman ya. Masih jauh turunnya. Ini Trust Wallet dia nggak kuat di 38, turun dulu. Ini VChain dia kepentok juga di 38, masih belum. Ini Theta. Untuk Theta juga masih kepentok di 38 teman-teman ya. Kemudian Glitch. Nah, ini udah bagus sebenarnya. 2 hari ini udah 3 hari terakhir dia sudah sentuh high-nya. Namun retracement teman-teman ya, terkoreksi. Tetapi ini secara bentuk chart dia masih bagus, masih di atas. Jelas ini dia di atas ini ya. Di atas 38, di atas 23. Ini bagus kan, 3 hari yang lalu dia sentuh high-nya. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang mulai bagus teman-teman ya. Pokoknya perhatikan kuncinya di 38 ya, terus 23. Kalau cenderung kuat di atas 38 dan 23 dalam tren naik terus terkoreksi. Jadi dalam tren naik terus terkoreksi, koreksinya hanya sampai syukur-syukur hanya sampai 38 atau misal pun terkoreksi sampai dalam tapi minimal target penguatan harus di atas 38 dan kuat bertahan di situ. Itu kecenderungannya bagus. Jadinya kayak Bitcoin seperti itu ya. Bitcoin yang mana Bitcoin? Sebentar. Nah, Bitcoin yang terkoreksi sampai hampir di mana ini? Oke, saya tarik dulu. Nah, Bitcoin yang terkoreksi sampai 50, naik di 38 dan 23, kuat bertahan di atas 38 dan 23, akhirnya kan jebol atasnya teman-teman ya. Yang diperhatikan Fibo yang ini, yang kecil ini. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, update beberapa cryptocurrency utama teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya.